Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. 3 hal yang akan saya jadikan pijakan permenungan terkait kita yang merayakan Ekaristi Pesta Keluarga Kudus ini. 3 poin itu merujuk dari keluarga kudus. Yang pertama adalah soal kesetiaan terhadap tradisi. Injil mencatat demikian, baris-baris awal. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Orang tua Yesus adalah Maria dan Yusuf. Apa yang diceritakan dalam Injil, setiap tahun mereka ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Ziarah. Mengapa Yerusalem? Karena merayakan syukur atas peristiwa iman yang diwariskan oleh leluhur mereka, bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan genap pada usia 12 tahun, Yesus dibawa ke Yerusalem. Artinya, Yusuf dan Maria ini figur yang sangat tradisional, sangat taat pada kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang seperti apa? Kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan doa, kaitannya dengan ketentuan-ketentuan keagamaan pada zamannya. Dan mereka disebut dalam Injil tadi ndak tahun, artinya setiap tahun. Ini yang pertama, kesetiaan terhadap tradisi. Dan saya meyakini mereka menjalankannya tidak dengan setengah hati, tapi sepenuh hati. Yang kedua adalah
ada rasa memiliki, dan rasa memiliki di antara mereka itu sebagai wujud kasih. Contoh yang paling sederhana adalah kalau Bapak Ibu saudara-saudara punya handphone dan merasa memiliki handphone itu, kalau handphone itu kebetulan tidak ada, dicari enggak? Cari. Dan itu artinya menjadi tanda bahwa Bapak Ibu mencintai handphone, memiliki handphone itu. Meskipun bisa dibeli lagi kalau hilang ya. Nggak ada utang meneh, rapopo. Nah, apa yang mau disampaikan dalam bacaan Injil mereka dicatat seperti ini baris tengah. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kecemasan seorang ibu dan juga bapak terhadap anaknya yang tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, namun anaknya berada di tengah-tengah alim ulama, orang-orang yang pandai kitab suci. Maka ketika Maria dan Yusuf tidak lagi membersamai Yesus, atau sebaliknya Yesus tidak membersamai orang tuanya merasa kehilangan, cemas. Injil mencatat begitu. Kecemasan menjadi tanda kegelisahan dan ungkapan bahwa dia hilang di antara kita, dia tidak ada di antara kita. Maka usahanya adalah mencari. Dan jawaban Yesus itu kalau dipraktekkan pada anak sekarang ini pasti menyakitkan. Anak lagi dolan nang gereja, digoleki wong tuane. Ayo gek ndang mulih. Lah ngopo? Goleki aku, wong aku lagi nang gereja kok. Wah. Tapi jarang yang seperti itu. Jarang, bahkan nihil ora ana. Ana niki sing kepiye? Anake dolan utawa nang omah wae lah. Cekelane game online. Wis kuwi gek ndang sembayang sik. Nah, ana ning ngono kuwi. Orang lalu punya kebiasaan yang justru memisahkan dia dengan Tuhannya dan sesamanya, menjadi semacam autis, fokus pada satu hal tertentu. Nah, kembali pada pokok, Maria dan Yusuf ini sungguh mengasihi Yesus, sungguh mencintai Yesus, maka dia cemas ketika kehilangan anaknya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Maria dan Yusuf menjadi keluarga kudus karena di situ ada Yesus. Dan jika tidak ada Yesus, tidak bisa disebut keluarga kudus. Justru kekudusannya terletak pada hadirnya Kristus Yesus di situ. Maka Injil mencatat, baris terakhir halaman 5. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tidak kemana-mana, dan Yesus berada bersama mereka dalam asuhan mereka. Itu artinya Yesus menjadi perekat, Yesus menjadi isi keluarga itu. 3 poin itu kalau kita renungkan untuk kita apa bunyinya, bagaimana artinya. Yang pertama, apakah kita Bapak Ibu saudara-saudari memiliki kesetiaan tradisi Katolik? Dari hal yang receh, dari hal-hal yang receh, berdoa bersama keluarga, ada enggak? Membiasakan pergi ke gereja bersama, ada enggak? Dan saya mengamati loh ya, orang mengalami, orang di anak ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang masih punya anak kecil balita, SD lah, masih gampang diajak pergi misa bersama, betul enggak? Ning nek wis mulai SMP, SMA, poneh kuliah, wis angel dijak misa bareng. Soalnya ngapa misa karo yange, pacare, circle-nya itu kan. Misane wis ora ning gereja paroki, ning gerejane ki elek, gitu kan. Misane ya apese ning Kota Baru, ngono ki lah ya. Ning sampean titeno nek lara njaluk minyak suci jenazah mati lak dibelekke ning parokine. Wis titenono kuwi. Lunga nang gereja ngendi sing apik sing nyenengke, ora bakal ditakoki paroki asalmu ngendi. Ning nek mati jenazah njaluk minyak suci berkatan jenazah, parokimu ngendi? Titenono. Pengen buktekke, buktekno. Ini
pertama. Adakah kesetiaan terhadap tradisi itu? Yang kedua, cemas enggak kalau dilalah bagian keluarga kita itu hilang? Contoh yang paling konkret, ketika anaknya pergi keluar kota, wong tua sing genah lho ya, sing genah tenan, mesti ditakoki ya, WA apa sih? Sudah ke gereja belum? Ada orang tua yang seperti itu. Terus ditambahi, nang kono wis pirang sasi anggonmu ngontrak, di sana kamu sudah tinggal berapa lama di kontrakan? Kenalilah atau aruh ya apa ya? Memperkenalkan diri di ketua lingkunganmu. Berkomunitaslah di sana supaya kamu tidak hilang. Atau sebaliknya ketika orang tua pergi keluar kota, ngaruh ke anaknya, wis nang gereja utawa urung. Nek orang tua cemas, orang tua apa ya? Cemas ki apa ya? Ya ora percayanan ya. Ya wis nek video call nang ngarep gereja, ada lho ya itu. Foto ya, wong-wong sing foto-foto tak kira aku dikirim ke wong tuane kok aku nang gereja gitu kan. Hal-hal yang receh seperti itu menjadi tanda ini peduli terhadap apa ya? Soal kesetiaan tradisi, tapi juga lebih-lebih jangan sampai mereka hilang. Ya, syukur-syukur ditarikkan lagi. Biasanya anak-anak muda yang merantau usia 20 sampai 30 di luar kota, entah Jakarta, entah di Surabaya atau di luar pulau, mereka tidak peduli. Pokok meneng gereja nomaden, ning nek pas butuh, apa kuwi kira-kira? Apa itu kira-kira? Nikah. Jaruk surat pengantar nikah neng parokine di mana dia sudah tinggal, wegah. Bukankah kamu sudah 3 tahun bertempat tinggal di sana? Saya nggak kenal Romo, sing pahit sopo, aku sing neng Kalasan. Wes 3 tahun merantau, ujuk-ujuk njaluk surat pengantar saka parokine. Kenal saka ngendi wong kamu sudah domisili di sana kok. Termasuk orang-orang ini perantau-perantau yang datang di gereja Kalasan, kenalilah ketua lingkunganmu. Nek ono apa-apa butuh kenalilah ketua lingkunganmu. Kalau butuh apa-apa, ketua lingkungan akan membantu. Tapi jangan untuk melunasi uang kuliah kalian, jangan. Misalnya pelayanan-pelayanan kalau sakit, pernikahan dan sejenisnya itu kan bisa dijadikan catatan di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Lali toh, nek lali tak terus kira. Yang ketiga adalah pusatnya Yesus. Untuk mengantisipasi, Romo saya di keluarga sendirian Katolik, kan nggak bisa jadi keluarga kudus, bang tidak punya pasangan yang seiman. Anak-anak juga ikut bapaknya atau ikut ibune. Saya sendirian Romo, sebagai bapak atau sebagai istri. Asal di hatimu ada Yesus, masih bisa berjuang untuk menjadi pribadi yang kudus. Asal ada Yesus dalam hati. Dan Yesus menjadi perekat antara Maria dan Yusuf itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadikanlah Yesus menjadi perekat keluarga. Kalaupun dalam keluarga tidak ada yang Katolik, berikanlah tempat di dalam hati. Dan kalau 3 hal itu yang akan terjadi dan butuh waktu yang cukup panjang, kesetiaan, ketekunan, kita bisa menjadi keluarga kudus. Meskipun sekarang ini kita tetap menjadi keluarga Kalasan, keluarga Temanggal, keluarga Maguwo, keluarga Berbah. Karena keluarga kudus itu ada di Pantura sana, ya, Purwodadi dan sekitarnya itu kan. Wes mereka tidak usah berusaha untuk kudus, wong asale ya saka kudus kok ya. Kudus. Maka moga-moga pesta keluarga kudus ini menginspirasi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.